Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang posisi berada di Dusun Sindang Kasih, Desa Kumba, Kecamatan Jagoy Babang. Sekarang posisinya tepat berada di kebun porangnya Pak Sarno. Ini Pak Sarno kedatangan tamu dari Bengkayang. Silakan Pak Sarno, apa mau nyampaikan nih, diceritakan kepada tamunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya di kebun porang saya, dan alhamdulillah ini didatangin dari Pak Adu dari Dinas Koperasi, dari Pak Prapto, tokoh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Ini Pak Sunardi, ini UPT Dinas Pertanian Kecamatan Siding. Nah, karena beliau juga berhubungan dengan perporangan, jadi alhamdulillah terima kasih Pak Padu, Pak Prapto dan Pak Nadi mau berkunjung. Nah, kalau ceritanya kebun saya ini, saya tanam porang ini dengan bibit umbi. Nah, saya tanam pada tanggal 1 Agustus. Nah, sekarang ini Agustus, kalau dihitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, berarti 8 bulan. Ternyata yang dulu hijau royo-royo setinggi saya, sekarang sudah banyak yang dorman lah. Dorman itu seperti apa? Dorman itu mati, tapi bukan mati. Nah, dorman itu seperti ini contohnya ini. Jatuh Pak. Ini bijinya berjatuhan. Jadi ini diambilin. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini juga. Nah, ini. Nah, udah seperti ini. Nah, inilah dorman. Ciri-ciri bibit yang bagus adalah ini adalah jatuh sendiri. Nah, jatuh sendiri, bukan seperti ini dipotes, bukan. Nah, seperti ini juga calon bibit yang bagus. Nah, ini satu batang juga ini. Nah, seperti ini. Nah, ini belum bisa diambil. Nah, ini nanti akan lepas sendiri kayak ini. Nah, kayak ini Pak. Ini tadi lepas sendiri. Nah, itu Pak Sarno itu kan jatuh Pak ya. Nah, kemudian kan ini dibiarin nih. Kehujanan, kepanasan gimana nih? Nggak busuk atau gimana? Tidak apa-apa. Selama 1 bulan di kebun ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak sampai 1 bulan nggak tega. Setelah jatuh 1 minggu saya ambilin. Jadi setiap 3 hari saya malah ngambil yang udah jatuh karena yang di tengah sana banyak juga yang udah jatuh. Ada nggak nemukan Pak? Ada apa ya? Yang busuk gitulah. Ya pasti tentunya ada, karena curah hujan yang Januari. Ini bintik-bintik ini apa Pak? Bintik-bintik ini calon akar. Ini calon akar. Tunas. Ya, tunas ya. Oh ya. Tapi nanti tunasnya berapa itu, kok banyak sekali bintiknya? Itu ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Oh, berarti enggak semuanya jadi ya Pak? Enggak semuanya jadi. Pak Nardi ya? Oke, yuk lanjut jalan. Ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan porang Pak Sarno yang sudah beberapa bulan lalu. Saya tanggal 25 Desember saya ke sini, masih kondisi sangat subur, belum ada satupun yang daunnya kuning. Sekarang sudah lumayan kuning untuk kunjungan yang sekarang ini udah banyak sekali. Ini termasuk kemarin yang paling subur ya Pak Sarno ya, yang daerah ini adalah di antara satu kebun ini paling subur ya. Nanti kita akan, ini udah pada dorman semua nih. Nah, ini buahnya cukup banyak ini. Nah, ini baru pertumbangan. Coba Pak Sarno, ini dihitung berapa nih Pak Sarno? Satu ini pokok nih. Coba. Nah, kalau ini nih yang satu pokoknya. Contoh yang ditemukan ini satu pokok dari tengah dulu ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yang ini 27 Pak. Nah, tapi yang di sebelah sana kemarin ada yang sampai 50 lebih. Nah, kita lihat ya Pak Sarno, keliling kita kebun Pak Sarno sambil lihat ini. Nah, di sana banyak tamu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih ada sebagian yang masih subur ya, belum dorman. Masih subur. Ini belum dorman ini. Ayo. Ini campur sarinya, ini satu nih. Tumpang sari. Tumpang sari, sorry maaf sampai jadi campur sari pula lagu ya. Nah, ini mayoritas. Lupa tadi ya, kita enggak bawa ini cangkul melihat satu umbi yang bisa diuker-uker. Oke, nanti ada poin. Silakan Pak Sarno, ada sampai ceritanya. Ya, ini ternyata dorman itu tidak bareng, tidak bersamaan, karena memang dulu tumbuhnya juga tidak. Nah, ini ada lagi nih, udah sampai udah nih. Nah, ini pasti udah
Nah, udah kayak begini. Ini 2-3 hari lagi saya ambilin ini. Ini 1 kilo isi berapa nih Pak Sarno? Kalau yang ini sebegini kira-kira 1 kilo 40. ini 1 kilo 40 ya, ini informasinya. Mayoritas ada. Nah ini. Kataknya yang besar. Nah ini ditunjukin oleh Pak Rudi. Ini kalau ini berapa sekilo Pak Rudi kira-kira? Pak Nardi, Pak Rudi. Ini 40-an biji ini biasanya. Oh ya 40 ya. Oke, oke. Mantap. Ayo kita jalan lagi, lihat kondisi 40 biji ini 1 kilo. 1 kilo. Nah ini kita sedang berada di kebun Pak Sarno. Kondisinya kalau kemarin dilihat pada video saya porang yang sekitar video 5 sampai 10, ini masih kondisi segar. Sekarang sudah banyak dorman. Ya, entar Bang. Ya, ya. Ntar dulu Pak, nanti Pak Sarno keliling dulu, nanti baru gali itu. Ayo. Ayo Pak Nardi, mungkin tambahan cerita sedikit apa yang pengetahuan Pak Nardi berkaitan ini. Oh ya, terima kasih. Jadi memang kalau tanam porang ini sebenarnya tidak sulit, mudah sekali sebenarnya. Cuman kadang orang-orang konotasinya agak sulit dalam tanaman baru. Tapi katanya kita bisa lakukan di daerah pedalaman kayak gini. Yang penting pengolahan tanahnya itu bagus ya. Tanah itu harus gebur dan menggunakan pupuk dasar kompos organik. Apa saja jenisnya sesuai dengan selera petani itu bisa. Nah, dan juga perawatan ini kalau lebih baik lagi menggunakan mulsa, karena kita menangani gulma ini tidak terlalu banyak. Ini sudah mau panen ini gulmanya ini sedikit sekali kan. Oh, iya, Kita iya. paling hanya cabut di lubang-lubang batangnya ini. Jadi kanan kirinya ini tidak ada gulma. Jadi pertumbuhan tanaman lebih bagus, tidak terganggu. Tapi kalau tanpa mulsa, nah ini kesulitan kita mengatasi biaya upah tenaga kerja untuk merumputnya begitu Pak. Menurut Pak Nardi nih, kan ini sebagian sudah dorman ya, 50% lebih lah ya. Ya. Dengan Pak Sarno juga nanti Pak, coba ceritain kok ada yang sudah dorman mayoritas, kemudian masih ada yang hijau. Kira-kira faktor apa nih Pak Sarno sebagai pemilik kebun nih? Kira-kira yang Pak Sarno lihat nih, pengalaman pribadi. Apakah karena pas di daerah yang subur itu tanahnya lebih subur, kemudian pupuknya lebih banyak, atau apa coba kira-kira, atau pengaruh pencahayaan atau apa? Kalau masalah dormannya ini satu dipengaruhi oleh masa tumbuhnya dulu. Karena saya menanam 1 Agustus, bukan bulan Agustus itu langsung tumbuh. Ada juga yang bulan September baru tumbuh. Nah itu karena tumbuhnya belakang ya dormannya pasti belakang. Tapi kalau faktor tanah juga mempengaruhi. Semakin tanahnya yang subur, yang banyaknya pupuknya banyak ya semakin awet hidup. Sama dengan orang kali kalau memang hidupnya. Nah kira-kira yang dominan panjang. dari analisa itu kira-kira dominan apa Pak Nardi? Apa yang kira-kira yang apa yang sampaikan nih? Sana juga betul sebenarnya. Kalau memang masa tumbuhnya tidak serempak pertama kan, keduanya memang dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Karena kan bibitnya sama ya kan, cuma tunasnya aja waktunya beda kan? Beda gitu. Ya kira-kira selain itu apa yang paling nyolok nih? Kan tadi udah 2 nih. Ya. Kira-kira? Tidak ada. Nggak ada lain ya? Pengalaman yang kita alami selama ini lah. Karena ini kan ada yang masih ini ya. Nah ini sangat masih apa? Masih muda, segar, hijau. Nah ini masih segar lagi kan? Ini malah ada muncul yang baru lagi muda. Ini udah tunas ya. Ini namanya apa kemarin? Black Ojek. Black Ojek ini yang Black Ojek. warnanya agak kecoklatan gini-gini. Nah, ini. Oke. Black beda. Ini kita lihat. Ayo Pak Adu, saya lihat. Silakan. Gimana Pak Adu setelah berkunjung ke sini nih? Kira-kira gimana menurut Pak Adu? Ayo coba nyampein. Ya, Kira-kira secara pribadi. Terima kasih. Saya sendiri mewakili dinas diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung. Kemarin kita hanya melihat foto-foto, kemudian pernyataan-pernyataan dan video-video, dan pada hari ini berkesempatan untuk melihat langsung. Dan masuk video juga ya? Iya, kemarin sempat menyaksikan video-video yang di-share di grup, dan kita bertanya-tanya gimana sih sebenarnya barang ini ketika kita melihat langsung. Kemudian banyak testimoni dari pemilik tadi Pak Sarno, dan sepertinya apa yang disampaikan dalam video tersebut hampir mirip yang apa yang kita saksikan pada hari ini. Dan ini kelihatannya kalau menurut saya ini prospek baru untuk pengembangan komoditi yang ada di Bengkayang, dan ini layak untuk dikembangkan dan
dapat kita sosialisasikan lebih banyak dan kita kampanyekan lebih banyak ke masyarakat, mana tahu ini merupakan solusi daripada petani-petani modern yang saat ini tidak hanya terikat pada komoditi yang lalu dan sifatnya monoton, tidak memberikan kontribusi yang cukup besar. Tapi ini kalau kita lihat dari yang ditanya pada pengurus pemilik tadi, kemudian mungkin pangsa pasarnya mungkin nanti bisa diperluas oleh Pak Nardi dan Pak Sarno supaya nanti orang yang mengembangkan ini tidak buntu cara berpikirnya, tetapi merupakan terobsesi lah dia barangkali. Mungkin itu barangkali dari saya. Nanti Pak yang jadi masalah pangsa pasar, kemudian pemasaran ya. Iya. Nanti kita akan bicarakan langsung dengan Pak Supri ya, Pak Asep, sama yang jadi memang di koperasi juga. Oh, siap. Yang sudah ada siap kerjasama dengan pabrik. Nah itu nanti kita buat session lagi terbaru. Siap. Saya mau nambah sedikit Pak Nardi. Sama Pak Sarno sementara ada yang belum ini. Nah, ini kan Pak Sarno nanam dari awal Agustus ya. Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti 7 Pak ya. Nah, menurut Pak Sarno ini akan dorman semua 100% berapa bulan lagi? Saya perkirakan ini bulan 5. Bulan Jadi Mei total nanti, berapa bulan tuh? berarti kalau dihitung 3 bulan lagi ya, berarti 10 ya. ya Nah, 8 atau 9 bulan itu udah 10. dorman semua. Nah, gimana? Ya betul. Gimana Pak Nari? Kurang lebih kah? Ya, Kira-kira. memang betul sekitar 8 sampai 9 bulan itu memang udah selesai dormannya semua. Jadi Oke. mungkin yang masih muda-muda ini juga sudah selesai dormannya, jadi tinggal sudah panen katanya sudah selesai. Nah, jadi kita mau menguntungkan lebih panen kata duluan. Ya, ini kenapa saya tanyakan. Kemarin saya sempat di masyarakat, orang tuh cerita ke saya, Pak Sauci, nanam porang itu 4 bulan udah panen katanya, udah selesai. Saya bilang, saya nih udah keliling atau berkunjung ke beberapa, ini makanya ini termasuk pakarnya, ini udah nyampaikan kisaran antara 8-9 ya, udah dorman 100%. Sekian informasi yang untuk hari ini. Kita akan lanjut video berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.